Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Makfira dari kelas C angkatan 2020, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik pendekatan behavioral dengan teknik asertif. Pengertian teknik asertif. Latihan asertif digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri dalam tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu orang yang tidak mampu mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Sedangkan menurut Nres dan Graham menyatakan bahwa inti dari latihan asertif adalah pemahaman kepercayaan bahwa asertif dapat diberikan dan dikembangkan, saling mendukung dan umpan balik bagi setiap peserta dari trainer maupun peserta. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik latihan asertif adalah teknik yang dapat digunakan konselor pada klien yang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan perasaan yang dialaminya dan tidak memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapatnya. Tujuan teknik asertif. Tujuan dari teknik asertif ini adalah untuk mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh seseorang akibat perlakuan yang dirasakan tidak adil oleh lingkungannya, meningkatkan kemampuan untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, serta meningkatkan kehidupan pribadi dan sosial agar lebih efektif. Langkah-langkah asertif. Yang pertama, rasional strategi, yaitu konselor memberikan rasional atau maksud penggunaan strategi konselor memberikan overview tahapan-tahapan implementasi strategi. Yang kedua, identifikasi persoalan yang menimbulkan permasalahan. Konselor di mana konselor meminta klien untuk menceritakan secara terbuka permasalahan yang dihadapi dan sesuatu yang dilakukan atau dipikirkan pada saat permasalahan itu timbul. Yang ketiga, membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta mengeksplorasi target, di mana konselor dan klien membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta menentukan perubahan perilaku yang diharapkan. Keempat, bermain peran, pemberian umpan balik serta pemberian model perilaku yang baik, di mana di sini klien bermain peran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Konselor memberi umpan balik secara verbal, pemberian model perilaku yang lebih baik, pemberian penguatan positif dan penghargaan. Yang kelima, melaksanakan latihan dan praktek, di mana klien mendemonstrasikan perilaku yang asertif sesuai dengan target perilaku yang diharapkan. Keenam, mengulangi latihan, di mana klien mengulang kembali latihan tanpa pembimbingnya. Yang ketujuh, tugas rumah dan tindak lanjut, di mana konselor memberikan tugas rumah kepada klien dan meminta klien mempraktekkan perilaku yang diharapkan dan memeriksa perilaku target apakah sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau belum. Manfaat teknik asertif. Yang pertama, tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung. Yang kedua, menunjukkan sikap kesopanan yang berlebihan. Yang ketiga, memiliki kesulitan untuk menyatakan tidak. Yang keempat, mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Dan yang terakhir, merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan dan pikiran sendiri. Kelebihan dan kekurangan asertif. Adapun kelebihannya, yang pertama, pelaksanaan yang cukup mudah. Yang kedua, penerapannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan seperti relaksasi. Yang ketiga,
Pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Yang keempat, di samping dilakukan secara perorangan, pelatihan ini juga dapat dilakukan secara berkelompok. Adapun kelemahan dari asertif, yang pertama, meskipun sederhana namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini juga tergantung dari kemampuan individu itu sendiri. Yang kedua, bagi konselor yang kurang dapat mengkombinasikan dengan teknik lainnya, pelatihan seperti ini kurang dapat berjalan dengan baik, atau bahkan membuat jenuh dan bosan kepada konseli atau peserta, juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai teknik asertif dari pendekatan behavioristik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.